Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Riza Apriani dari Tadris Bahasa Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang fonologi, yaitu klasifikasi bunyi bahasa. Sebelum kita membahas tentang klasifikasi bunyi bahasa, ada baiknya kita mengetahui tentang apa itu bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dalam fonologi, bunyi bahasa diamati sebagai fonem. Pada umumnya, bunyi bahasa dibedakan menjadi bunyi vokal dan bunyi konsonan. Kita masuk ke klasifikasi bunyi vokal. Bunyi vokal dihasilkan dengan pita suara terbuka sedikit. Bunyi vokal biasanya diklasifikasikan dan diberi nama berdasarkan posisi lidah dan bentuk mulut. Posisi lidah bisa bersifat vertikal, bisa juga bersifat horizontal. Secara vertikal, dibedakan adanya vokal tinggi, misalnya bunyi U dan I. Vokal tengah, misalnya bunyi E dan A, dan vokal rendah, misalnya bunyi A. Sedangkan secara horizontal dibedakan adanya vokal depan, misalnya bunyi I dan E, vokal pusat, misalnya bunyi A, dan vokal belakang, misalnya bunyi U dan O. Kemudian menurut bentuk mulut dibedakan adanya vokal bundar dan vokal tak bundar. Disebut vokal bundar karena bentuk mulut membundar ketika mengucapkan vokal itu, misalnya vokal O dan U. Disebut vokal tak bundar karena bentuk mulut tidak membundar, melainkan melebar pada waktu pengucapan vokal tersebut, misalnya vokal I dan E. Berikut adalah contoh gambar berdasarkan posisi lidah dan bentuk mulut. Gambar pertama yaitu posisi mulut ketika mengucapkan kata I. Gambar kedua yaitu posisi mulut ketika mengucapkan kata A. Dan gambar ketiga yaitu posisi mulut ketika mengucapkan kata U. Ada bunyi vokal yang lain, yang biasa disebut diftong atau vokal rangkap. Disebut diftong atau vokal rangkap karena posisi lidah ketika memproduksi bunyi ini pada bagian awal dan bagian akhirnya tidak sama. Ketidaksamaan itu menyangkut tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak serta strukturnya. Namun yang dihasilkan bukan dua buah bunyi, melainkan hanya sebuah bunyi karena berada dalam satu silabel. Contoh diftong dalam bahasa Indonesia adalah kata yang berakhiran au, seperti kata kerbau dan harimau. Contoh lain yaitu kata yang berakhiran ai, seperti terdapat pada kata cukai dan landai. Apabila ada dua buah vokal yang berurutan, maka yang pertama terletak pada suku kata yang berlainan dari yang kedua, maka di situ tidak ada diftong. Jadi, vokal yang berakhiran au dan ai pada kata seperti bau dan lain bukanlah diftong. Diftong sering dibedakan berdasarkan letak atau posisi unsur-unsurnya, sehingga dibedakan adanya diftong naik dan diftong turun. Disebut diftong naik karena bunyi pertama posisi lebih rendah dari posisi bunyi yang kedua. Sebaliknya, disebut diftong turun karena posisi bunyi pertama lebih tinggi dari posisi bunyi kedua. Selanjutnya kita ke materi bunyi konsonan. Bunyi-bunyi konsonan biasanya dibedakan berdasarkan 3 patokan atau kriteria, yaitu posisi pita suara, tempat artikulasi, dan cara artikulasi. Dengan ketiga kriteria itu juga, orang memberi nama akan konsonan itu. Berdasarkan posisi pita suara, dibedakan adanya bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Bunyi bersuara terjadi apabila pita suara hanya terbuka sedikit, sehingga terjadilah getaran pada pita suara itu. Yang termasuk bunyi bersuara antara lain bunyi B, D, G, dan C. Bunyi yang tidak bersuara terjadi apabila pita suara terbuka agak lebar, sehingga tidak ada getaran pada pita suara itu. Yang termasuk bunyi tidak bersuara antara lain bunyi S, K, P, dan T. Berdasarkan tempat artikulasinya, kita mengenal antara lain konsonan 1, bilabial, yaitu konsonan yang terjadi pada kedua belah bibir. Bibir bawah merapat pada bibir atas.
Yang termasuk konsonan bilabial adalah bunyi P, B, dan M. Dalam hal ini perlu diperhatikan, bunyi P dan B adalah bunyi oral, yaitu yang dikeluarkan melalui rongga mulut. Sedangkan M adalah bunyi nasal, yakni bunyi yang dikeluarkan melalui rongga hidung. Yang kedua yakni labiodental, yakni konsonan yang terjadi pada gigi bawah dan bibir atas. Gigi bawah merapat pada bibir atas. Yang termasuk konsonan labiodental adalah bunyi F dan V. Yang ketiga yakni lamionoalveolar, yaitu konsonan yang terjadi pada daun lidah dan gusi. Dalam hal ini, daun lidah menempel pada gusi. Yang termasuk pada konsonan ini adalah bunyi T dan D. Yang keempat yaitu dorsovelar, yakni konsonan yang terjadi pada pangkal lidah dan velum atau langit-langit lunak. Yang termasuk konsonan dorsovelar adalah bunyi K dan G. Berdasarkan cara artikulasinya, artinya bagaimana gangguan atau hambatan yang dilakukan terhadap arus udara itu dapatlah kita bedakan adanya konsonan. 1. Hambat, letupan, plosive, stop. Di sini artikulator menutup sepenuhnya aliran udara, sehingga udara mampat di belakang tempat penutupan itu. Kemudian penutupan itu dibuka secara tiba-tiba, sehingga menyebabkan terjadinya letupan. Yang termasuk konsonan letupan ini antara lain bunyi P, B, T, D, K, dan G. Yang kedua, geseran atau frikatif. Di sini artikulator aktif mendekati artikulator pasif, membentuk celah sempit sehingga udara yang lewat mendapat gangguan di celah itu. Contoh yang termasuk konsonan geseran adalah bunyi F, S, dan Z. Ketiga, paduan atau frikatif. Di sini artikulator aktif menghambat sepenuhnya aliran udara, lalu membentuk celah sempit dengan artikulator pasif. Cara ini merupakan gabungan antara hambatan dan frikatif. Yang termasuk konsonan paduan antara lain bunyi C dan J. Keempat yaitu sengawan atau nasal. Di sini artikulator menghambat sepenuhnya aliran udara melalui mulut, tetapi membiarkannya keluar melalui rongga hidung dengan bebas. Contoh konsonan nasal adalah bunyi M, N, dan N. Kelima yaitu getaran atau trill. Di sini artikulator aktif melakukan kontak beruntun dengan artikulator pasif, sehingga getaran bunyi itu terjadi berulang-ulang. Contohnya adalah konsonan R. Keenam yaitu sampingan atau lateral. Di sini artikulator aktif menghambat aliran udara pada bagian tengah mulut, lalu membiarkan udara keluar melalui samping lidah. Contohnya adalah konsonan I. Yang terakhir yaitu hampiran atau aproksiman. Di sini artikulator aktif dan pasif membentuk ruang yang mendekati posisi terbuka seperti dalam pembentukan vokal, tetapi tidak cukup sempit untuk menghasilkan konsonan geseran. Oleh karena itu, bunyi yang dihasilkan sering juga disebut semivokal. Hanya ada dua buah bunyi, yaitu W dan Y. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Saya berharap video ini dapat dipahami oleh teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.